Nah, itu ilustrasinya. Bayi-bayi di mulut mereka ada senjata. Tiap kali ada bahaya, mereka panggil itu panggil Papa di surga. Dan Papa langsung dengar suara mereka. Maka itu kenapa kalau ada kecelakaan, ada gempa bumi, ada bencana alam, bayi-bayi lebih selamat. Saya belajar secara sains juga. Saudara, waktu bayi-bayi itu terlempar, entah waktu gempa, entah waktu kecelakaan apa saja, terlempar, bayi itu merasa diayun. Enak sekali begitu. Waktu dilempar, dia tuh nikmati enaknya. Jadi jatuhnya itu kayak kucing. Pernah lihat kucing gak pernah patah tulang? Belum, betul gak? Kucing tuh gak pernah patah tulang. Karena waktu mereka terlempar, mereka itu lentur. Ngerti nggak ini secara sainsnya, saudara? Kalau saudara pernah baca bukunya Tony Campolo memberi satu kesaksian yang luar biasa. Saya lupa judulnya apa. Ini tapi tentang hati Bapak. Satu hari Tony Campolo bertamu ke rumah temannya. Nah, atau ngomong-ngomong, ternyata tiba-tiba badai datang, halilintar kencang sekali. Kilatnya sampai terang masuk dalam rumah. Nah, yang punya rumah itu mikir, anak mereka yang kira-kira umur hampir 6 tahun itu masih lagi tidur. Lalu salah satu di antara mereka minta izin, Tony sebentar ya, aku lihat anak kami. Karena orang tua mikir pasti lagi ketakutan mendengar halilintar, lalu lihat kilat seterang itu. Saudara, ketika salah satu orang tua ini nengok ke kamar atas, dia terkejut. Anak itu sudah terbangun dan dia berdiri di depan jendela sambil buka korden itu, senyum. Padahal orang tuanya pikir, pasti ketakutan, menangis. Enggak. Terus ditanya, kamu sedang apa? Tuhan sedang potret saya. Ngerti? Contoh itu, dia bergaya di situ. Tuhan sedang motret katanya. Nah, itulah logika anak-anak itu. Dia nggak takut. Saudara ngerti hukum ini? Maka itu kalau kita cuma kenal dia sebagai Tuhan, saudara, hubungan kita hubungan jauh. Karena kita ketakutan kalau ketemu dia. Tapi kalau kita hubungan dengan Papa, hidup itu indah dan menyenangkan. Kok dari tadi ngomong terakhir, ini betul yang terakhir sudah. Kejadian pasal 3, saudara lihat. Ini betul-betul terakhir saya janji. Nah, saudara, kalau saudara lihat Kejadian pasal 3, menarik sekali. Kisah tentang apa Kejadian pasal 3? Kejatuhan manusia. Berarti Papa melihat Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Nah, logikanya, kalau Tuhan dalam agama, manusia berdosa, ayo kira-kira Tuhannya datang seperti apa? Kalau dalam agama, ketika umat ini berdosa, Tuhannya datang seperti apa? Apa? Algojo, betul. Dihukum, marah. Lihat ayat 9. Coba saudara lihat ayat 9. Ayo baca bareng-bareng Kejadian 3:9. Inilah Papa kita di surga. Ada 1, 2, 3. Ya, ketika mendengar suara Tuhan berjalan-jalan pada waktu kapan? Pada hari sejuk di taman itu. Lihat nih. Dari firman itu, kita menemukan Papa marah atau tidak? Nah, yuk, dia marah tidak? Enggak, jalan-jalan kok marah? Dikatakan jalan-jalan di taman itu pada hari sejuk. Coba kita dengar ya, ini secara literal. Ayat 8, coba bacakan Pak. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Yahweh yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ya. Bersembunyilah mereka manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Ini yang perjanjian lama atau literal? Ya. Yang terjemahan baru. Oh, ya, literal. Oh ya. Saudara lihat. Papa jalan-jalan. Itu yang saya kagum sekali. Dihukum karena dosa. Tapi lihat sikapnya. Saudara tahu Papa kita seperti apa sekarang? Tetap memberi kesempatan.
Dan itu sungguh mengagumkan. Mari mulai hari ini kita mengenal kebenaran ini. Dia itu Papa yang baik. Amin. Nikmati persekutuannya dengan Dia. Maaf kalau saya mengatakan, bukan saya menghakimi. Saya bisa tahu dan merasakan hamba Tuhan itu atau saudara orang Kristen itu punya hubungan yang baik dengan Papa di surga atau tidak. Itu dari cara doanya. Saudara, maka itu setan merusak papa-papa. Kenapa setan merusak papa-papa bukan mama? Malaki 4 ayat 6 kita tahu hukum itu. Karena begitu papa-papa dirusak oleh iblis jadi ganas kepada anak-anaknya. Maka ketika anak itu jadi dewasa, dia sulit kenal papa di surga. Karena begitu panggil papa kami dalam surga, dia nggak akan keluar kata itu. Yang muncul bayangan papanya yang galak itu tadi. Maka itu orang Kristen nggak pernah punya hubungan baik dengan papa jasmaninya di dunia. Sulit kalau berdoa mengatakan Papa dalam surga. Saya nggak pernah panggil dia Bapak kami dalam surga. Sebab dalam bahasa Indonesia kata Bapak belum tentu ayah. Bapak dalam bahasa Indonesia itu sebutan untuk laki-laki terhormat. Sehingga kalau ada orang laki lebih muda dari kita pun kita panggil Bapak dalam bahasa Indonesia. Maka itu kata Bapak kami dalam surga belum tentu ayah. Terbuka kepada Bapak di surga, siapa yang sampai hari ini sulit? Kalau mau doa ke Papa, sulit. Hari ini saya berdiri di depan saudara atas nama Papa, saya minta maaf. Maafkan Papa. Sulit untuk kita panggil dia Papa. Karena pengalaman, waktu kita masih kecil kita disakiti oleh Papa. Tapi miliki hubungan itu mulai hari ini. Mari kita menghampiri Tuhan.